Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurfian Alai Muharram, NIM 1803211000139. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari mata kuliah Metode Kuantitatif Bisnis 2. Untuk pertanyaan yang pertama yaitu pengertian dari analisis conjoint. Pengertian analisis conjoint merupakan analisis yang unik di antara metode-metode dalam analisis multivariate karena peneliti membangun stimuli kombinasi level atribut yang kemudian diperkenalkan kepada responden dengan memberikan evaluasi keseluruhan dengan menggunakan ranking atau rating. Untuk pengertian analisis jalur merupakan sebagai model perluasan regresi yang digunakan untuk menguji keselarasan matriks kolerasi dengan dua atau lebih model hubungan sebab akibat yang dibandingkan oleh peneliti. Modelnya dapat digambarkan dalam bentuk gambar lingkaran dan panah, di mana anak panah tunggal menunjukkan sebagai penyebab. Regresi dikenalkan pada masing-masing variabel dalam suatu model sebagai variabel tergantung atau pemberi respon, sedangkan yang lainnya sebagai penyebab. Pembobotan regresi diprediksikan dalam suatu model yang dibandingkan dengan matriks kolerasi yang diobservasi untuk semua variabel dan dilakukan juga perhitungan uji keselarasan statistik. Untuk pengertian analisis time series adalah serangkaian nilai-nilai variabel yang disusun berdasarkan waktu dan juga mempelajari pola gerakan nilai-nilai variabel pada suatu interval waktu, misal minggu, bulan, tahun yang teratur. Pertanyaan yang kedua yaitu tujuan penggunaan analisis conjoint jalur time series. Tujuan analisis conjoint yang pertama merancang harga, yang kedua memprediksi tingkat penjualan atau penggunaan produk baru, yang ketiga segmentasi preferensi, dan yang keempat merancang strategi promosi. Untuk tujuan analisis jalur yaitu satu, melihat hubungan antar variabel dengan didasarkan pada model a priori. Yang kedua, menerangkan mengapa variabel-variabel berkorelasi dengan menggunakan suatu model yang berurutan secara temporer. Yang ketiga, menggambar dan menguji suatu model matematis dengan menggunakan persamaan yang mendasarinya. Yang keempat, mengidentifikasi jalur penyebab suatu variabel tertentu terhadap variabel lain yang dipengaruhinya. Yang kelima, menghitung besarnya pengaruh satu variabel independen eksogenus atau lebih terhadap variabel dependen endogenus lainnya. Untuk tujuan analisis time series, yang pertama menjelaskan mekanisme tertentu, yang kedua meramalkan suatu nilai di masa depan atau yang akan datang, yang ketiga mengoptimalkan sistem kendal atau sistem kontrol. Pertanyaan yang ketiga, penjelasan mengenai jenis variabel dan data yang digunakan dalam analisis conjoint dan analisis jalur. Analisis conjoint, data yang digunakan adalah data matriks dan non-parametriks. Data matriks merupakan data yang diperoleh dari hasil pengukuran suatu objek data yang termasuk di dalamnya adalah data dalam skala interval atau rasio. Sedangkan data non-matriks merupakan data kualitatif yang diperoleh dari pengkategorian suatu objek. Data yang termasuk di dalamnya adalah data non-matriks. Dan untuk variabel yang digunakan adalah variabel dependen dan variabel independen. Variabel independen yang terdiri dari satu atau lebih yang saling keterkaitan. Untuk analisis jalur, yang pertama, data yang digunakan pada analisis jalur adalah data matriks yang berskala interval. Dan variabel yang digunakan adalah variabel independen eksogenus, adalah variabel yang nilainya tidak dipengaruhi atau ditentukan oleh variabel lain dalam model, dan variabel eksogen selalu variabel independen. Dan variabel dependen, variabel endogenus adalah variabel yang nilainya dipengaruhi oleh variabel lain dalam model. Istilah dari analisis time series. Yang pertama, trend adalah suatu gerakan yang menunjukkan arah perkembangannya meningkat atau menurun dari waktu ke waktu. Yang kedua, gerakan musiman adalah suatu gerakan yang mempunyai pola yang tetap dari waktu ke waktu atau dari periode ke periode lainnya selanjutnya. Kemudian yang ketiga, gerakan siklis adalah gerakan jangka panjang di sekitar garis tren, berlaku untuk data tahunan. Gerakan siklis ini akan terulang dalam jangka waktu tertentu atau bisa juga dalam jangka waktu yang tidak sama. Yang keempat, error atau irregular, gerakan yang sporadis atau yang tidak tertentu. Gerakan ini ditimbulkan oleh suatu kejadian yang tak terduga seperti perang, gempa bumi, dan sebagainya.
Kemudian istilah stasionaritas yang pertama, random walk dengan intercept varian tidak konstan dan rata-ratanya meningkat seiring dengan bertambahnya waktu. Yang kedua, random walk tanpa intercept, rata-ratanya konstan hanya pada awalnya, tetapi nilai variansinya meningkat seiring dengan bertambahnya waktu. Yang ketiga, random walk dengan tren menambahkan tren dengan modelnya, kemudian modelnya berubah sekalipun hasil variansi dan rata-ratanya konstan. Dan untuk kointegrasi, yang pertama, error kointegrasi adalah penyelesaian menuju keseimbangan jangka panjang. Yang kedua, error correction mekanisme atau ECM adalah suatu teknik untuk mengoreksi ketidakseimbangan jangka pendek menuju pada keseimbangan jangka panjang. Yang ketiga, trend ekspor dan inverse yang digunakan untuk menghilangkan variabel yang tidak stasioner sehingga menghasilkan residual yang stasioner. Sekian jawaban dari pertanyaan mata kuliah metode kuantitatif bisnis 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.